artinya kami lihat itu pas berpasangan ataupun duet antara tutorial dengan birokrat. Itu salah satu pertimbangan. Jadi kalau lagi mempelajari, lagi coba-coba, kapan waktunya membangun? Ya. Normalisasi sungai, itu salah satu tutorial. Karena kita dulu pernah jadi kepala BPBD pemerintah. Itu sudah berapa kali kita coba untuk mengusulkan dengan proposal. Proposal sudah itu lagi baru. Kenyataannya juga tidak tercapai. Nah inilah dengan harapan kita ya, Gerindra dengan anak usul kami bersama P3 dan insya Allah nanti ketua Gerindra dilantik jadi presiden. Nah, itu wakil kita juga ada di Senayan, salah satunya Pak Rocky Chandra dari Gerindra. Nah, inilah upaya-upaya kita nanti pendekatan melalui apa yang persoalan daerah ini, inilah yang harus kita optimalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mitra Andalas dimanapun Anda berada. Selamat malam juga untuk pemirsa bundanya Putra Andalas yang sedang menyaksikan kita melalui streaming pada malam hari ini, dan juga untuk pemirsa Andalas Channel. Pada malam hari ini bersama saya Andi Andalas kembali menghadirkan dialog kandidat menggali visi misi calon wakil Bupati Kerinci. Nah ini satu paket ya antara Bupati dan Wakil Bupati. Dan untuk malam hari ini telah hadir di studio Andalas terutama Pak Daripus SE MSI sebagai calon wakil Bupati Kerinci nomor urut 1 berpasangan dengan Pak Darmadi. Dan hadir juga di samping beliau ada Bang Emil Faria, yang mana pada malam hari ini beliau di bidang isu strategis pemenangan kandidat nomor urut 1 ini. Kita langsung sapa Pak Daripus. Bagaimana kabarnya Pak Daripus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Bagaimana sebaliknya? Alhamdulillahirabbil alamin. Ini baru dari Kayu Aro tadi ya? Iya. Kita pada hari ini fokus untuk di Kayu Aro 3 kecamatan dan alhamdulillah baru nyampe nih. Baru nyampe ya? Ya sesuai dengan undangan. Insya Allah, tapi terlambat dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Ya soalnya audiens pemirsa sudah menunggu-nunggu tentunya ya. Kehadiran Bang Daripus dan kawan-kawan. Iya. Baik, saya sapa kembali buatnya Bang Emil. Gimana kabarnya Bang Emil? Alhamdulillah sehat walafiat. Doa rekan-rekan semuanya. Iya. Alhamdulillah. Ini putih ya. Kalau adat mengatakan itu putih kabeh dapat dikima, putih hati berkenyataan. Kira-kira kita ingin melihat kenyataan dari Bang Emil dan kawan-kawan pada malam hari ini. Insyaallah. Ya, Bang Emil. Baik, ini untuk mempersingkat waktu juga, barangkali kita bisa mulai yang mana dialog ini kita adakan terutama untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dari sana, dari informasi yang kita berikan sehingga mereka bisa menjejaki, bisa terbuka cakrawala mereka, bisa mendapatkan informasi-informasi yang akurat, baik itu terkait visi dan misi dari kandidat ingin dibawa kemana ini Kabupaten Kerinci ke depannya. Dan sebelum kita menggali esensi daripada dialog kita pada malam hari ini, saya ingin ke Bang Daripus dulu. Artinya apa yang memotivasi Bang Daripus yang pada akhirnya memutuskan untuk berpasangan dengan Pak Darmadi ini, Bang Daripus? Tentu sudah melalui pertimbangan yang matang ya. Silakan Bang. Ya, baik. Sebelumnya saya sampaikan permohonan maaf dari Bapak Darmadi yang seyogyanya beliau yang harus hadir pada malam hari ini karena ada kegiatan yang sangat padat. Maka beliau untuk mewakilkan pada kami untuk ya sedikit dua sekaligus ya Pak Boy Emil juga tentu dalam hal ini ya kepada pemirsa pada malam hari ini kami juga menyampaikan permohonan maaf dari beliau. Tentu dalam hal ini apa yang disampaikan terkait dengan saya pribadi untuk maju dan juga berpasangan dengan Pak Darmadi. Pertama yang jelas itu adalah satu visi dan satu misi. Itu adalah untuk mewujudkan Kerinci maju depan gitu. Kemudian tentu dalam hal ini atas dorongan juga
dari kalangan masyarakat. Karena sebelumnya saya ini masih, kalau tidak maju itu pensiunnya akhir Desember 2024. Nah, karena sudah memutuskan untuk maju mendampingi Pak Darmadi, maka terhitung 1 September kemarin saya sudah resmi pensiun ya. Dan masa kerja saya itu lebih kurang 32 tahun 8 bulan di pemerintahan. Itu informasinya. Ya. Ya, dan kemudian itu tadi Bang Daripus, artinya hal yang memotivasi Bang Daripus sehingga memilih untuk berpasangan dengan Pak Darmadi, menerima lah istilahnya pinangan beliau, ya kan? Itu apa salah satu motivasi dan alasannya? Yang jelas kita ini ingin membangun Kabupaten Kerinci itu yang lebih maju. Saya melihat Pak Darmadi ini adalah dari sisi dia itu kan adalah dari kalangan militer. Tentu dari sisi kedisiplinan, ketegasan, dan tidak neko-neko lah gitu. Artinya kami lihat itu pas berpasangan ataupun duet antara teritorial dengan birokrat. Itu salah satu pertimbangannya. Oke, dan sudah berapa lama nih kedekatan Bang Daripus dengan Pak Darmadi? Kalau secara emosional, hubungan emosional itu memang ada salah satu abang beliau, itu satu liting dengan saya sekolah. Di birokrat? Bukan, waktu sekolah di SMP. Oh, waktu sekolah di SMP. Ya, itu Pak Iskandar. SMP sini? Iya, SMP Semeru. Kemudian abang dia tertua itu Bapak Anizar, itu senior kita dulu di pemerintahan. Beliau juga pernah jadi kepala dinas di pemerintah Kabupaten Kerinci. Nah, tentu dalam hal ini ya dalam arti mungkin satu sama lain sudah melihat gimana perkembangan, gimana kinerja. Itu salah satu itu pertimbangan. Dan termasuk juga saya untuk menentukan suatu pilihan itu tentu sudah kita pertimbangkan matang-matang demi untuk masyarakat Kabupaten Kerinci ke depannya. Oke, saya ke Bang Emil. Mungkin pertanyaannya hampir sama nih Bang Emil. Artinya Bang Emil yang selaku bidang isu strategis pemenangan dari kandidat nomor urut 1 ini, artinya hal utama yang menjadi panggilan Bang Emil untuk terjun secara praktis buat kemenangan kandidat 01 ini apa nih Bang Emil? Ya, terima kasih. Dalam beberapa diskusi dengan teman-teman senior ya, terutama di kelompok-kelompok kajian politik, bahwa sosok Kerinci ini membutuhkan yang pertama adalah leader yang kuat. Bukan penguasa yang kuat, kepemimpinan yang kuat. Jujur, itu adalah sudah terbukti itu adalah dari lembaga militer. Ya, kita butuh ketegasan dalam hal-hal mengambil keputusan politik. Adapun Bang Daripus ini birokrat senior. Jadi kita harapkan dua pasangan ini tidak lagi beradaptasi langsung tancap gas. Ya, itu salah satu entry point yang memang dimiliki oleh dua pasangan ini. Jadi kalau lagi mempelajari, lagi coba-coba, kapan waktunya membangun. Ya, pertimbangan yang kedua adalah partai pengusung itu adalah partai pemenang pilpres. Ya. Kita agak terlambat, mungkin teman-teman Andalas sudah tahu benar bagaimana di Eduri Tem Gerindra kita dapatkan. Nah, pertimbangannya apa? Kerinci ini dengan PAD, dengan APBD-nya yang 1,2 triliun, itu siapapun bupatinya, ya begitu juga belanja daerah kita, siapapun bupatinya. Tentu kita harus menggali dari PAD dan beberapa dana-dana pusat lewat dana AK. Nah, ketika bicara dana pusat sebagai tambahan pembangunan kita yang sangat membutuhkan, seperti isu rumah sakit yang belum selesai, ya, bencal, bencana alam yang tidak bisa kita kasih sekedar supermi saja, memang membutuhkan biaya tinggi. Dan infrastruktur Dirnah Pemeti umpamanya, itu membutuhkan biaya tinggi semua, dan itu tidak bisa diselesaikan APBD kita.
satu-satu solusinya itu adalah mengejar dana pusat. Nah kalau bicara dana pusat, saya kan pernah nongkrong nih di Senayan 2002 dulu bersama Bapak Rizal Jalil sebagai staf ahli DPR RI. Itu melihat benar bagaimana PDIP sedang berkuasa di waktu itu. Semua proposal kepala-kepala daerah yang ada di Jawa itu melalui plat PDIP itu diasisi semua oleh presiden. Itu hukum politik. Itu hukum politik. Siapapun penguasanya akan membela kadernya. Mesti ada relasi ya. Tidak bisa tidak. Nah, Kerinci hari ini barangkali kita akan disentakkan, disadarkan dengan posisi seperti itu. Jadi kalau Kerinci sadar benar, ya pasangan inilah yang bisa kita andalkan untuk melaksanakan lobby-lobby di Jakarta itu dalam rezim Prabowo yang akan dilantik tanggal 20 ini. Di kesempatan kita orang Kerinci, ya berilah kesempatan kedua pasangan ini untuk memaksimalkan ya dedikasinya untuk masyarakat Kerinci. Nah pertimbangan itulah yang menurut saya jatuhnya kepada Bapak Letnan Kolonel Darmadi dan Bapak dari PUS. Ya itu kajian-kajian politiknya begitu Pak. Oke, iya baik. Dan kemudian juga ini saya kembali ke Bang dari PUS, ya barangkali juga nanti bisa ditambahkan oleh Bang Emil tentang semisalnya atau kita katakan andai kata nanti kandidat nomor urut 1 ini terkabulkan keinginannya untuk membuat Kerinci maju, hal-hal yang menjadi prioritas utama untuk membangun Kerinci baik dari sisi SDM maupun SDA ini apa saja nih Bang dari PUS? Baik, sesuai dengan visi kami bersama Pak Darmadi, itu tadi sudah kami sampaikan terwujudnya Kerinci maju. Nah, Kerinci maju di sini maksudnya itu ya mandiri, kemudian agamis, aman, jujur dan unggul. Nah, ini kan impian yang belum tercapai. Untuk menggapai itu ada 5 misi kami. Nah, mungkin diantaranya untuk meningkatkan perekonomian berbasis potensi lokal dan berdaya saing. Artinya apa? Memang apapun ya yang telah ataupun yang akan dilakukan sebenarnya sudah terukur semua. Kenapa kami sampaikan demikian? Karena kami sampaikan tadi sudah 32 tahun 8 bulan di pemerintahan. Itu semua sudah ada namanya di dinas-dinas, badan-badan itu kan. Kita ini mengoptimalkan kegiatan-kegiatan itu sehingga masyarakat ini bisa untuk meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan daya saingnya nanti, ya. Termasuk juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya. Kenapa ini? Karena salah satu kalau sumber daya manusia itu kualitasnya bagus, ya kan? Tentu daya saingnya dengan luar tuh juga meningkat. Untuk pengelolaan sumber daya alam juga mempunyai fokus gitu. Nah, kemudian mempercepat pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Kalau menyangkut dengan infrastruktur, makanya kami sampaikan tadi, itu kalau untuk jalan usaha tani itu sudah ada di Dinas Pertanian, di Perikanan, Peternakan. Tentu dalamnya untuk mengoptimalkan, mengoptimalkan. Kalau ini belum terjangkau, nah pada saat kita nanti diberi kesempatan, inilah yang harus kita jangkau. Misalnya seperti untuk jalan arah Kerna Politik, itu persoalannya tidak hanya bisa dianggarkan sebatas misal 5 miliar, tidak, harus kita fokus. Nah, apa yang disampaikan Buya Emil tadi, nah inilah, kalau kita hanya mengandalkan dana cuma 1,2 triliun, ya begini-begini saja. Nah, dengan adanya kita menggait dana dari pemerintah pusat, ya kan, nah, ini bisa kita prioritaskan. Misalnya, untuk menghabiskan dana dengan jangkauan panjang dari Pungut Mudik sampai ke Sungai Kuning, nah, atau Gunung Telang, Gunung Telang, sekian kilometer. Nah, ini mungkin bisa satu paket atau multi year kita kerjakan. Nah, termasuk juga untuk mendukung dari segi perekonomian masyarakat, normalisasi sungai. Ini salah satu contoh real, karena kita dulu pernah jadi kepala BPBD Bencal.
Itu sudah berapa kali kita coba untuk mengusulkan proposal. Proposal sudah disetujui oleh gubernur, tapi kenyataannya juga tidak tercapai. Nah, inilah dengan harapan kita, ya, Gerindra ini adalah pengusung kami bersama P3, dan insya Allah nanti ketua Gerindra dilantik jadi presiden. Tentu wakil kita juga ada di Senayan, itu salah satunya Pak Ruki Chandra, ya, dari Gerindra. Inilah upaya-upaya kita nanti pendekatan melalui apa yang persoalan daerah ini, inilah yang harus kita optimalkan. Itu salah satunya. Kemudian juga dari sisi pendidikan, ya kan. Nah, masalah pendidikan sekarang kita melihat salah satunya setiap tahun ini dari perguruan tinggi mengeluarkan, ya kan, alumni. Nah, ini kemana kita arahkan nanti? Peluang bagi mereka, ya, peluang dari mereka. Inilah yang harus kita sinkronkan kebutuhan daerah dengan yang ada di formasi di pemerintah pusat nanti. Kemudian salah satu lagi itu adalah menyangkut dengan untuk mengatasi pengangguran. Nah, macam mana kalau di Kerinci ini salah satunya? Karena kita angka pengangguran di Kabupaten Kerinci ini cukup tinggi juga. Nah, salah satunya itu adalah dampak dari adanya pemekaran Kerinci Hilir nanti. Nah, ini bukan hanya permintaan dari masyarakat saja, bukan hanya untuk pendekatan pelayanan pemerintah saja, tidak. Lebih dari itu adalah untuk menyerap tenaga kerja dari yang ada di Kabupaten Kerinci ini. Itu salah satu dampak dari pemekaran Kerinci Hilir. Itu kira-kira. Baik, kalau Bang Emil, artinya tentu Bang Emil melihat dan mencermati kondisi Kerinci saat ini dengan segala potensi yang dimiliki. Hanya saja barangkali selama ini terkendala kurang optimalnya, baik itu dari sisi kemajuan untuk pembangunan ke arah yang lebih maksimal. Ini apa nih yang mesti diprioritaskan ke depan, Bang Emil? Yang pertama, Kerinci ini secara partisipasi politik ini tinggi daripada daerah-daerah yang lain, yaitu kita akui, ya. Jadi kalau Kerinci ini ya bisa calonnya banyak, tingkat kegiatan politiknya tinggi, itu positif. Arti punya perhatian kepada persoalan bernegara dan berbangsa kita. Nah, tinggal saja kita melihat dari momentumnya, apa yang diceritakan oleh tadi oleh Bang Daripus. Kita ini sebenarnya harus mensinergikan dengan kekuatan Jakarta. PAD termiskin itu ada Kerinci, Nah, sumber pembangunan kita di samping APBD yang sudah ditetapkan itu, yang 1,2, 50% dari semua itu ada biaya untuk operasional dan gaji pegawai, ya. Jadi kalau yang itu standar, artinya standar itu siapapun bupati sebegitu juga, siapapun. Nah, tentu diharapkan dengan kepemimpinan yang kuat tadi, pertama menggali potensi daerah, PAD-nya. Nah, yang kedua apa? Menggait dana-dana Jakarta lewat lobi-lobi kekuatan Senayan itu. Nah, kalau bicara yang seperti itu, jawabannya itu politik, ya tidak mungkin lah, mohon maaf, hari ini orang PDIP mau bersikeras di Jakarta, nggak bisa, bukan momentum dia lagi. Sudah lewat, sudah lewat. Jadi politik itu ada zamannya, setiap generasi punya zamannya, setiap zaman itu melahirkan generasi. Diakui apa tidak, tanggal 20 ini rezim Prabowo akan berkuasa. Nah, bagaimana Kerinci ini numpang dalam gelombang itu? Isu-isu strategi nasional, jalan evakuasi, jalan Renah Pemeti, isu banjir kita kemarin, termasuk rumah sakit yang belum rampung hari ini, itu bisa kita tumpangkan kepada persoalan Jakarta dengan lewat jalur kaderisasi partai pengusung yang telah memenangkan Pilpres ini. Saya yakin seorang sosok Letnan Kolonel Darmadi di backup oleh Bang Daripus, beliau ini bukan orang yang asing di dunia itu, ya. Bang Daripus ini kan berpuluh tahun di pemerintahan, sementara senior, ya, di akhir jabatan birokrasinya ke politik, bukan coba-coba, ya mohon maaf lah, yang lain itu masih coba-coba, itu masih mencoba-coba itu, ya, menerka-nerka, dan itu butuh waktu, ya.
belum bisa tancap gas. Nah, sosok Darmadi, Letnan Kolonel Darmadi ini kan berkarir di militer di Danzibang. Memang bagian pembangunannya di Danzibang itu PU-nya militer. Yang dia sudah ke Surabaya, sudah di di Palembang, di Kalimantan, dan juga di Sulawesi. Nah, link-link Jakarta ini bisa ditumpangkan dengan persoalan isu nasional tadi. Jadi untuk membackup kekuatan mega proyek kita yang berskala besar, biaya tinggi, seperti banjir yang selama ini nggak bisa kita menghibur masyarakat dapat ditujuh dengan supermi, dengan sebatas sembako, nggak bisa. Bagaimana Batam Rawa itu didam dan digali sesuai dengan standar AMDAL yang telah ditentukan nanti, mulai dari hilir sampai hulu. Kemudian butuh ketegasan pemimpin dalam hal regulasi publik tadi. Nah, yang kedua tadi, momentum kita Kerinci hari ini mensinergikan dengan kekuatan Jakarta. Dan kita tahu bahwa sebelum pencalonan beliau ini kan diam-diam ini kan seorang Darmadi kan sudah dipanggil Prabowo kemarin. Memang harapan beliau itu kepada sosok seorang Letnan Kolonel itu harapannya bisa membangun Kerinci keluar dari masalah besar tadi. Nah, kenapa tidak? Saya mengimbau masyarakat Kerinci, mari kita beri kesempatan kepada kedua pasangan ini untuk mendapat mandat lah untuk membangun Kerinci ke depan yang lebih baik. Saya pikir itu. Jadi Bang Emil, kalau kita berbicara tentang pembangunan baik itu dari sumber daya alamnya segala potensi yang dimiliki dan juga SDM-nya, tentu banyak Bang Emil Tapi yang kita bicarakan ini skala utama, prioritas utama, dan mungkin ada di antara kandidat itu yang berani menggaransi dalam artian 100 hari kerja misalnya, atau 1 tahun atau 2 tahun kepemimpinan. Ini akan kami prioritaskan. Nah, kalau menurut dari hemat Chairman Bang Emil ini apa kira-kira? Kalau realita hari ini yang penting, pertama masyarakat butuh pelayanan kesehatan yang prima. Kita jangan saya ingatkan Kerinci ini belum punya rumah sakit. Kita selalu minta rujuk kepada keluar daerah lah Bang Atau juga yang dekat ke Sungai Penuh itu bukan rumah sakit kita. Itu tetangga kita yang punya. Kebetulan kita punya nilai historikal dengan Sungai Penuh. Jadi seolah memiliki, secara administrasi kita tidak memiliki rumah sakit umum Sungai Penuh itu. Tapi dengan adanya rumah sakit yang di Bukit Kerman itu apa tidak mempersulit masyarakat yang ada di hulu ini atau seperti apa nih Bang Emil? Berarti secara geopolitik itu belum bisa melaksanakan pelayanan publik secara maksimal. Mungkin dari aspek standarisasinya, tempatnya, atau perlu dibuat lagi di hulu satu standar rumah sakit karena menyangkut komoditas masyarakat. Tetaplah itu kita tingkatkan nanti, dan di tengah dan hilir dan di hulunya kita hadirkan rumah sakit yang berstandar berstandar kesehatan, berstandar rumah sakit. Nah, ini kan butuh biaya tinggi. Betul. Kalau APBD-nya yang kita ketok itu, teman DPR tahu itu, kata orang adat itu pakai limu itu dinaikkan ke atas. Mau dinaikkan ke atas nampak ini bawah. Betul. Mau diturun ke bawah yang di atas pusat. Nah, satu-satu jawabannya itu keberanian Bupati mempresentasikan dengan Presiden CQ, Menteri Kesehatan. Yang kedua, darurat banjir. Alhamdulillah kita tahun ini mudah-mudahan tidak seperti tahun kemarin. Itu luar biasa. Nah, ini butuh penanganan serius. Kita harus mendatangkan tim AMDAL, tentu membutuh biaya berskala tinggi. Nah, ini tidak bisa juga lewat APBD kita. Nah, satu-satunya keberanian Bupati mempresentasikan di BNPB Jakarta itu yang pernah ada dulu, tetapi kan persoalannya persoalan politik. Mohon maaf Bang Ali, saya kan pernah di Senayan. Di Senayan itu orang bicara begitu, who are you? Siapa kamu? Itu masalahnya. Itu yang jadi masalah, kamu ini siapa? Nah, kalau tiket politiknya melalui kader Gerindra yang kita kedepankan, saya pikir dengan euforia pembangunan STAR dari presidennya Bapak Jenderal Prabowo ini bisa kita menumpangkan di situ. Di Kerinci yang terisolir, Kerinci yang tertinggal, dengan gaung nasional ini termasuklah infrastruktur transportasi, umpamanya di bandara kita dan yang lain segala macam. Ini bisa ditumpangkan ke sana. Sebagai sebagai katakanlah penasihat konsultan politik dari kedua pasangan ini, saya mengharapkan isu-isu yang seperti ini bisa kita tumpangkan, kalau bahasa saya ditumpangkan kepada skala nasional tadi. Nah, kalau di Jakarta itu hukum politik berlaku. Siapa penguasanya, kalau kadernya yang minta lain lagi cerita. Sama SBY mau kita akui apa tidak, orang-orang Demokrat lah yang bisa menagih di sana. Samanya Mega orang-orang PDIP lah. Sekarangnya samanya Prabowo.
Ya. Suka tidak suka, kita senang tidak senang, tanggal 20 ini Jenderal Prabowo akan jadi presiden. Baik. Nah, saya berpikirnya praktisnya di sana. Nah, Kerinci ini dengan pengusungan Gerindra sebagai kader untuk Pilkada Kerinci, kenapa tidak kita tumpangkan hal ini kepada pasangan kita ini. Baik, saya kembali ke Bang Daripus. Ya. Bang Daripus, mungkin tadi agak kurang mendetail ya tentang hal yang mesti dijadikan skala prioritas utama, melihat potensi yang dimiliki oleh Kerinci. Kalau ya yang secara nyata kan kita tahu bahwasanya Kabupaten Kerinci ini adalah merupakan branding pariwisata dan masyarakat yang mayoritasnya bertani, ya kan, dan kemudian juga SDM yang unggul sebenarnya, tapi masih dipersempit oleh peluang-peluang mereka, jebolan sarjana, tapi pada akhirnya menjadi pengangguran. Nah, ini tentu Pak Darmadi dan Bang Daripus itu sudah berpikir bagaimana mensiasati, artinya jangan sekedar formalitas lah ketika dikatakan Kabupaten Kerinci sebagai branding pariwisata. Itu memang secara tidak langsung dari branding tersebut memang bisa menunjang meningkatnya APBD di Kabupaten Kerinci. Belum lagi masalah pertanian. Terkadang masyarakat pertanian itu mengeluhkan soal harga pupuk, kemudian ketika hasil dari pertanian mereka kadang-kadang murah. Ini perlu penstabilan. Nah, bagaimana Bang Daripus mencoba untuk mensiasati itu tuh, Bang? Baik, untuk mewujudkan misi kami tadi yang 5 itu kita sudah menyusun ada 22 program unggulan. Ya. Nah, dari 22 tadi salah satu untuk pengembangan optimalisasi dari pariwisata. Ya. Memang untuk Kabupaten Kerinci ini diakui tidaknya kita memang salah satu branding wisata ya di Provinsi Jambi. Nah, potensi-potensi ini luar biasa, ya kan. Salah satu contoh di Kayu Aro, itu kan teh Kayu Aro itu salah satu objek wisata. Nah, ini yang harus kita tingkatkan sebagai kebun teh terluas di dunia, Bang Daripus. Iya, ini harus kita pertahankan. Apalagi di seputaran sana ada Rawabento, ya kan? Amazonnya semata, iya, Gunung Kerinci. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Salah satu contoh, misalnya untuk ke Danau Gunung Tujuh, ini kan melewati ada beberapa kilometer TNKS. Ini harus kita buat MOU-nya. Kira-kira ini siapa nanti? Apakah langsung dari Balai Badan TNKS yang melaksanakan atau diberikan kewenangan kepada kita? Pemerintah daerah ya? Iya. Kenapa? Ya itu salah satu tadi untuk meningkatkan PAD. Itu salah satu. Kemudian kalau nanti terwujud untuk normalisasi sungai Batang Maraw ini, ya, ini kan bisa kita buat semacam bendungan, tempat pacu perahu, ya kan? Karena dia itu kan luas, lebar. Ah, ini salah satu untuk menarik, termasuk juga wisata-wisata lain, sehingga ini salah satu dari PAD kita yang kita optimalkan. Nah, tentu tidak lepas daripada bahwa sumber daya manusianya ini memang harus kita coba cari yang betul-betul sarjana itu sarjana pariwisata. Ya, kita tempatkan di dinas pariwisata. Walaupun itu nanti apakah dia semacam jabatan fungsional atau jabatan sebatas kasih misalkan kabit, tapi betul-betul orang tuh yang profesional dalam hal ini. Nah, itu. Kemudian terkait dengan ya memang untuk daerah Kabupaten Kerinci ini kan mayoritas pertanian, petani. Jadi pada saat kami berusukan diundang oleh masyarakat itu telah kami sampaikan, karena kami ini adalah dari pemerintah, berarti kita sudah tahu persoalan dan apa yang harus kita lakukan. Nah, ini ada namanya tim Satgas, ya, untuk melihat pengawasan terhadap apa yang tadi disampaikan, penyebaran pupuk misalnya ya tersendat. Ini yang kita harus perbaiki.
kita perbaiki siapa-siapa nanti yang terlibat di sana, personilnya. Ini yang harus kita optimalkan. Kalau itu sudah jalan, insya Allah dari mana penyalurannya ini pasti akan sampai ke masyarakat. Nah, tentu lebih dari itu adalah digitalisasi. Jadi orang itu tidak lagi semacam sudah bisa melalui aplikasi nanti, ya kan, untuk penyaluran. Si A dapat jatah misalnya 10 kilo atau 1 karung, nanti tercatat dia. Nah, inilah optimalnya untuk satgas yang kita bentuk. Kemudian juga saat ini kita melihat harga dari hasil pertanian itu cukup anjlok. Ya, memang diakui itu adalah dampak dari globalisasi dari perekonomian kita di Indonesia. Namun kita selaku pemerintah daerah ini ya tidak bisa tinggal diam, karena ada celah-celah ini untuk menstabilkan harga, ya kan? Bagaimana solusinya? Ya kita untuk perkuatkan namanya tim pengendalian inflasi daerah, ya kan, harga. Nah, kalau ini sudah difungsikan, kemudian siapa lagi yang harus berperan di sini? Kita adalah Bulog. Bulog ini kita baca kerjasama nanti bagaimana hasil-hasil pertanian ini yang sering mengalami gejolak dari inflasi daerah ini, nah ini harus dimasukkan dalam komoditi yang ditampung oleh Bulog, sehingga masyarakat tadi tidak mengalami jatuh harga. Kemudian kalaupun harganya tinggi kan masyarakat ini inginnya kan stabil, ya kan, stabil, untung tapi tidak rugi. Jangan untung terlalu tinggi tapi pas harga jatuh terlalu rugi. Nah, ini harus kestabilan harga tadi. Nah, ini artinya sudah ada dari pemerintahan sebelumnya itu sudah ada, cuma kita ini lebih mengoptimalkan langkah-langkah itu. Tentu yang belum berfungsi ini harus kita fungsikan. Tuh. Baik, ini Bang Daripus. Bang Daripus ini ada pengalaman ya di kelembagaan adat ya. Dan ketika nanti Bang Daripus diberikan amanah oleh masyarakat untuk mendampingi Pak Darmadi, bagaimana Bang Daripus ingin membawa nilai kearifan lokal yang ada di Kerinci ini ke depan soal adat ini? Gimana nih Bang Daripus? Baik, terima kasih. Jadi waktu saya dipercayakan oleh Pak Bupati dulu, Pak Adi Rozal, untuk ikut di Klub PIM, di Klub PIM 2 di Bali. Ada kami 4 orang dulu itu. Nah, saya itu mengambil salah satu itu, bahwa bagaimana adat ini, Depatini Mama ini, itu betul-betul berperan, ikut dalam untuk mengambil suatu kebijakan terkait dengan masalah pemerintahan. Salah satu contohnya, ini real kita lihat. Apalagi kita di Kerinci ini kan mayoritas itu tanah itu adalah bukan tanah jual beli, tapi adalah tanah turun menurun, tanah pesko. Tanah pesko. Nah, kita lihat saat ini lahan sawah itu bukannya bertambah, tapi setiap tahun itu berkurang dengan adanya pembangunan ya. Pembangunan. Nah, itu terancam nanti pangan kita ke depan. Iya. Nah, kalau kita biarkan saja ini, habis. Nanti kemana? Anak cucu kemana? Memang kalau upaya dari pemerintah itu tetap ada namanya bedah sawah, ya kan? Nah, misalnya kalau sekarang ini arah ke Kayu Aro, ke Gunung Tujuh, ke arah Kecamatan Gunung Raya dan sebagainya. Nah, sekarang ini bagaimana kita untuk bisa mempertahankan sawah yang sudah ada yang produktif itu tidak lagi terjadi itu. Nah, kuncinya itu ada di Depatini Mama tadi ya. Mama. Ya, yang kita perdayakan ya, dia itu yang punya anak penakan, anak buah itu, gitu ya. Nah, yang mengarah mengajar. Ya, inilah kita harus kita rangkul, memberikan pengertian, dan itu juga kami sudah coba memberikan semacam makalah, yang kami bilang tadi waktu
di klub PIM 2 di Bali. Kita coba di daerah, kami coba waktu itu daerah Jawa Timur. Ternyata memang bisa. Kenapa? Dampak tadi ini tuh yang kita harus ambil, ya kan? Misalnya 1 bulan ada 1 rumah. Nah, ini kita ambil prediksi kecil. Kalau 1 tahun berapa itu? Berarti 1 tahun itu berkurang terus lahan yang produktif tadi. Nah, peran inilah yang harus kita ambil dari Depati Nini Mama tuh mengajukan anak buah tadi. Ini tidak lagi kalau kita di Kerinci ya, kan bisa kita manfaatkan apa nama itu di bukit-bukit, kepemilikan kan, ya artinya yang tidak terlalu rawan bencana, ini bisa kita bangun. Bahkan itu ya kalau kita lihat sekarang tuh lebih mengarah rumah kayu gitu kan, itu lebih bagus gitu. Dan di sana juga bisa dibuka potensi wisata juga. Melihat pemandangan Kerinci dari ketinggian. Itu yang harapan kita ke depan itu memang, apalagi sekarang ini kalau tidak kita perkuat adat, ya mohon maaf kan, kadang-kadang terjadi selisih dikit menjadi besar. Masalah batas jadi besar. Ini adat ini harus betul-betul karena adat itu kan sifatnya dia menjernihkan air yang keruh, silang dipatut gitu dari pos ya. Jangan sampai lah langsung ke kepolisian misalnya kan. Padahal itu masalahnya antara mama dengan penakan. Jadi mohon maaf, jadi waktu tadi Pak Andi sudah bilang, memang kita ketua lembaga adat 2012 sampai 2019 kan. Insya Allah waktu itu semua persoalan yang ada di khusus di Tiga Sumur kan, insya Allah teratasi semua. Karena kita fungsikan, ya kan, terjadi apa ada perselisihan kita bawa duduk ke rumah adat, kan? Tentu mengikuti dari alur dari lembaga adat desa. Kalau tidak selesai kita angkat ke Tiga Sumur. Sesuai dengan yang 3 takah lah. Itu kita fungsikan gitu. Dan itu memang harus kita hormati dan kita hargai. Dan ke depan itu akan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah daerah ya. Kalau nanti dipercayakan Pak Darmadi bersama saya untuk memimpin, insya Allah adat akan hidup. Itu memang itu kuncinya. Harus sinergi antara pemerintah, adat, ya kan, alim ulama. Itu jangan sampai kearifan lokal kita itu hilang dan mengalami degradasi ya. Baik, ini sepertinya kita sudah berada di penghujung kebersamaan juga, artinya mungkin closing statementnya bisa dimulai dari Bang Emil ya, yang akan menyampaikan panjang lebar hal-hal yang barangkali belum dipertanyakan dan belum disampaikan, dan nanti akan disambung oleh Bang Daripus. Silakan Bang Emil. Ya, yang pertama sekali untuk kita masyarakat Kerinci yang sedang persiapan melaksanakan pilkada, harapan yang pertama ada pilkada yang bermartabat. Nah itu dia Bang. Kita pesan moral yang utama nih Bang Emil ya. Karena disebut juga Buya, salah juga kalau nggak ada pesan moral ya. Saya kemarin diskusi dengan Pak Waka, alhamdulillah dari indikator kepolisian sudah cukup bagus. Kita sudah keluar dari zona yang tidak aman gitu. Beliau mengatakan kenapa? Karena hampir di semua kekuatan politik ini teman-teman yang sekolahan semua. Jangan sampai preman yang ngambil alih. Kalau preman ini ya susah, nggak sekolah. Isinya selalu provokasi kalau preman. Kemudian konten-konten yang tidak bertanggung jawab kita hindari. Marilah kita perang gagasan, perang ide, dan itulah merupakan indikator pembangunan demokrasi yang sehat untuk kemajuan masyarakat Kerinci ke depan. Kemudian pesan yang kedua khusus kepada teman-teman yang tergabung di pemenangan tim Bapak Letnan Kolonel Pura Darmadi dan Daripus, dengan waktu yang amat singkat ini, mari kita mensosialisasikan visi misi sebagai tokoh pemersatu. Jangan sia-siakan kita punya link di Jakarta di pusat. Jadi kalau dalam bahasa militernya lebih baik kita mandi keringat dalam latihan daripada nantinya mandi darah dalam pertempuran. Nah ini segenap kekuatan kita kerahkan. Oleh karena itu tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika di tengah masyarakat. Kenapa? Pada akhirnya masyarakat menghukum kita. Kalau kita kontennya tidak bertanggung jawab, kontennya memprovokatif, yakinlah
ya masyarakat itu tidak bodoh, apalagi Kerinci ini akan menilai, oh begini tim suksesnya A, beginilah perilaku tim sukses B, ini akan dinilai dan akan diadili di kamar yang rahasia itu, siapa yang tahu, ya. Nah, oleh karena itu saya menghimbau kepada segenap tim pemenangan yang ada di Kerinci ini bekerja keras di lapangan sekuat yang kita mampu, kemudian junjung tinggi nilai-nilai sportivitas berdemokrasi, jaga persatuan dan kesatuan. Nah, mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa memberikan kita hidayah, dan insya Allah tanggal 27 November nanti tokoh pemersatu kita Bapak Letnan Kolonel Purnadarmadi dan Daripus insya Allah akan mendapat mandat untuk membangun Sakti Alam Kerinci. Amin ya rabbal alamin. Demikian Pak. Baik, terima kasih Bang Emil. Ini cukup lugas, singkat, tepat, padat. Saya ke Bang Daripus, Bang, sekaligus closing statement pada malam hari ini dan hal-hal yang barangkali belum tersampaikan mengingat waktu kita yang sangat singkat ya. Ya baik, kita alam demokrasi. Kemudian tanggal 27 November 2024 Pesta Demokrasi. Marilah kita berpikir secara demokrasi, karena dengan demokrasi itulah kita akan mendapatkan pemimpin yang betul-betul seorang pemimpin. Untuk itu kami mengajak kepada semua masyarakat, terutama yang punya hak pilih, jangan tidak hadir, jangan sia-siakan hak pilihnya ya. Mau siapa mau dipilih silakan, sesuai nurani lah Bang Daripus ya, sesuai hati nurani. Kemudian kedua, semua 4 kandidat ini kami adalah hubungannya baik-baik semua, satu sama lain, hubungan emosional. Tentu dalam hal ini supaya masing-masing tim ini tetap mempedomani melihat kandidat-kandidatnya. Kalau kami berada di satu tempat, kami selalu saling bersalaman. Artinya apa? Kita jaga pesta demokrasi ini dengan baik, karena pesta demokrasi ini secara serentak, ya kan? Nah, inilah harapan kita, dan salam pemersatu menuju Kerinci Maju nomor 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mitra Andalas dimanapun Anda berada, dan juga untuk pemirsanya Bunda Putra Andalas dan pemirsa Andalas Channel, sampai di sini dulu untuk dialog kandidat, dan kita nantikan untuk kandidat selanjutnya baik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh bersama saya Andi Andalas. Akhirnya kami pamit undur diri, dan sebelumnya terima kasih Bang Daripus atas kehadirannya di Andalas FM, Bang Emil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.